Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menurunkan dalil pertama dari An-Nisa ayat 65. Yang kedua dari Al-Hasyr ayat 7. Kita ke An-Nisa dulu ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu hai Muhammad. Siapa Rabbnya Allah Muhammad? Allah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Maka demi Rabbmu hai Muhammad, mereka umatmu itu tidaklah beriman atau belumlah sempurna imannya sebelum mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Wa yusallimu taslima. Nah, itu taslim, ya. Lihat kaidah yang kelima, berserah diri taslim, ya. Jadi taslim itu adalah menerima dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Jadi kalau sudah dibacakan Al-Quran, sudah dibacakan Al-Hadith, ya terima, ya. Jangan ngeyel atau basawak kerengkang, ya. Hadis ya hadis, tapi ku kan encak kok, ya. Masih batagak aja banang basah, ya. Lah dibacakan hadis, lah dibacakan ayat, tetap saja hadis ya hadis. Iya sih hadis, tapi ku kan encak kok. Kalau encak kan baru. Nah, itu namanya tidak sepenuh hati, masih setengah hati. Kemudian Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia, jangan menolak. Dan apa saja yang dilarang Rasul bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Nah, kenapa Allah menunjukkan hukumannya? Karena berkaitan dengan redaksi sebelumnya. Jadi kalau Allah sebelumnya mengatakan apa saja yang diberikan oleh Rasul terima olehmu, barang siapa yang menolak dari Rasul, awas, azab Allah sangat berat, ya. Hukumannya sangat keras. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul bagimu, tinggalkan dia. Barang siapa yang masih melakukan apa yang dilarang oleh Rasul, awas, hukuman Allah sangat keras. Jadi kalau dihalalkan oleh Rasul, ya boleh, silakan dinikmati. Kalau diharamkan oleh Rasul, ya tinggalkan. Kalau diharamkan oleh Rasul, jauhi. Nah, ada sesuatu, ini nyerempet sebentar, mohon maaf, ya. Orang mengatakan bahwa tidak benar rokok itu haram. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada rokok, ya. Masih ada nggak alul hisab di sini? Mohon maaf. Tapi saya lihat nggak ada alul hisab ya, jadi insya Allah nggak ada yang tersungging ya.
Iya. Alhamdulillah Udah ya. Nah, ini sebagai bekal kita, peluru kita menghadapi teman-teman yang masih ahlul hisab. Memang kata-kata rokok tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran itu mengatakan bahwa Rasul itu menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Kita buka sebentar Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157. Di situ Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu wa maktuban min indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Siapa yang menterjemah? Pelan-pelan saja. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul yaitu Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka telah mendapati nama Nabi itu, nama Rasul itu dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apa risalah, apa visi dan misi Rasul itu? Satu, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah mereka berbuat mungkar. Dua, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasul itu telah menghalalkan seluruh yang baik-baik, dan Rasul itu juga telah mengharamkan atas mereka semua yang buruk-buruk. Yang baik, ya, sebentar lagi nasi bungkus tiba. Nah, silakan. Silakan, itu baik, ya. Nah, lalu kemudian rokok baik apa buruk? buruk. Baik. Nah, berarti ulama kalau gondang, ya, kalau gondang ikhtilaf juga, ada ngecek baik, ada ngecek buruk. Kalau tentang syariat kita berbeda, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada perbedaan di antaramu tentang syariat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena memang syariat ini produk Allah, dibawa oleh Rasul. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tapi kalau ada perbedaan pendapat tentang rokok, kembalikan kepada produsen, kepada pabrik. Produsen pabrik telah berkata sejujur-jujurnya bahwa merokok itu menyebabkan kanker, bahwa merokok itu menyebabkan ini, menyebabkan itu. Terakhir, merokok membunuhmu. Masih bisakah kita mengatakan baik? Marilah kita berbicara dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Itu susah, Ya? Nah, kalau kita sepakat
bahwa rokok itu buruk, maka masuklah ke dalam ayat 157 dari Al-A'raf, ya, telah diharamkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya rokok, ya, racun kapindiang, racun serangga, kok kita semprotkan ke nyamuk, baik nggak? Baik, lama lalu malamnya. Tapi kalau kita masukkan ke galek, ke cangkir, kita minum, baik atau buruk? Buruk. Ada enggak racun kapindiang dalam Quran? Tidak ada. Jadi memang tidak semua hal-hal itu ada dalam Al-Quran, tapi Allah berbicara secara kesimpulan-kesimpulan. Semua yang baik halal, semua yang buruk haram. Nah, karena racun kapindiang buruk untuk dikonsumsi, maka racun kapindiang itu haram. Rokok baik untuk membunuh lintah, untuk kita konsumsi rokok itu buruk, maka rokok itu haram. Nah, jadi kita kembali, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul terima olehmu, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Kalau haram kata Rasul, ya kita tinggalkan.